Halo, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya akan melanjutkan live stream saya, yaitu dari buku The Promise, di mana saya akan membaca satu paragraf dalam bahasa Inggris, kemudian saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Melanjutkan dari live stream saya yang terdahulu, hari ini saya akan mulai membaca dari halaman 27 sampai dengan 29. Ini adalah The Promise book cover. Apabila kalian berminat untuk mendapatkan buku ini, kalian bisa membelinya di fajrsecrets.com dalam bentuk hard copy, atau kalian juga bisa mendownload dari camenombuci.com. Mari kita lanjutkan dari halaman 27. Masih membahas mengenai inkarnasi terdahulu dari guru saya His Eminence Cameron Buci. Hari ini kita akan membahas mengenai 3 dari reinkarnasi terdahulunya, yaitu Panchen Sonam Drakpa, Emperor Kangxi, Kaisar Kangxi, dan juga Gendu Nyedra. Mari kita mulai dari halaman 27, yaitu Panchen Sonam Drakpa. Di sini di sebelah kiri kita bisa melihat ilustrasi dari gambar Panchen Sonam Drakpa di sini, ya. Di sini ada captionnya, yaitu Panchen Sonam Drakpa, renowned as the only figure in history to have been the abbot of Ganden, Sera, and Drepung monasteries in a single lifetime. Panchen Sonam Drakpa also became the abbot of Gyuto Tantric College and served as the 15th Ganden Tripa. A master scholar, his works are still studied to this day in monasteries. Jadi, Panchen Sonam Drakpa itu terutama terkenal karena dia merupakan satu-satunya orang yang dalam satu masa hidupnya pernah menjadi kepala biara dari 3 biara utama dari tradisi Gelug, yaitu Ganden Monastery, biara Ganden, biara Sera, dan biara Drepung. Selain itu, dia juga merupakan kepala biara dari Universitas Tantrik Gyuto, dan juga beliau menjabat sebagai Ganden Tripa yang ke-15. Beliau merupakan cendekiawan besar dan hasil karyanya masih dipelajari hingga hari ini di banyak biara-biara. Kita lanjutkan. Di sini, Dulcin Drakpa Gyaltsen then took rebirth as the unparalleled scholar and master Panchen Sonam Drakpa, originally named Sonam Drakpa. The honorific title of Panchen was bestowed upon him for his mastery of Sutra and Tantra teachings. Jadi, ini kan Dulcin Drakpa Gyaltsen yang merupakan salah satu dari 8 murid utama Lama Tsongkhapa terlahir kembali setelah kehidupannya selesai. Pada saat itu beliau terlahir kembali sebagai Panchen Sonam Drakpa. Sebetulnya nama aslinya merupakan, awalnya dia hanya dikenal sebagai Sonam Drakpa. Kemudian diberi title atau gelar Panchen karena yang merupakan cendekiawan besar, karena beliau itu menguasai ajaran-ajaran sutra dan tantra dengan baik, ya. Panchen Sonam Drakpa is the only person in history to become the abbot of the 3 great Gelugpa monasteries, Ganden, Sera, and Drepung, in a single lifetime. He was also appointed as the abbot of Gyuto Tantric College and ascended the throne as the 15th Ganden Tripa, the esteemed throne holder of the Gelugpa lineage. Jadi, Panchen Sonam Drakpa merupakan satu-satunya orang dalam sejarah yang merupakan kepala biara dalam masa hidup yang sama dari 3 biara besar Gelugpa, yaitu Ganden, Sera, dan Drepung. Dia juga merupakan kepala biara dari Universitas Tantrik Gyuto, dan juga beliau dinobatkan sebagai Ganden Tripa yang ke-15, yaitu merupakan pemegang tahta Lama Tsongkhapa di bumi ini dari aliran Gelug.
Panjan Sonam Drakpa, brilliant scholarship and attainments are evident in his compositions of various subjects totaling 45 volumes. His works were highly regarded by the greatest scholars of his time and are still studied at Ganden Shyatse, Drepung Losing, and Rato monasteries today as part of the Geshe program studies, as well as in Gyuto Tantric College. While serving as the Ganden throne holder, he also composed two famous dedication verses that are recited to this day by all Gelugpas. Jadi, karena karena karyanya yang luar biasa, jadi beliau Panjen Sonam Drakpa dalam masa hidupnya beliau mengkomposisi dan menulis hampir 45 jilid ya ajaran Buddha atau penjelasan mengenai ajaran Buddha dalam berbagai subjek sampai dengan 45 jilid. Karyanya masih dipelajari hingga saat ini di biara-biara seperti Gyuto Tantric College, Ganden Shyatse, Drepung Losering, dan juga biara Rato. Pada masanya hingga saat ini juga karyanya itu dianggap oleh cendekiawan-cendekiawan yang cukup terkenal pada masanya itu mereka sangat menghormati karena karyanya itu sangat bermanfaat bagi ajaran Buddha Dharma. Dan juga pada saat beliau menjabat sebagai Ganden Throne Holder, yaitu Ganden Tripa yang ke-15, beliau juga mengkomposisikan 2 bait dedikasi yang masih di recite atau digunakan atau dibaca sampai dengan saat ini oleh sebagian besar atau hampir semua orang yang memegang aliran Gelugpa. This incredible master had many great students, but none were as famous as His Holiness the Third Dalai Lama Sonam Gyatso, who would at that very lifetime convert the Mongol king Altan Khan and start the transmission of Buddhism in Mongolia. Jadi Panjen Sonam Drakpa memiliki banyak murid yang cukup hebat, tapi yang paling terkenal adalah The Dalai Lama yang ketiga, yaitu yang bernama Sonam Gyatso. Dalai Lama ketiga ini cukup spesial karena beliau berhasil meyakinkan Raja Mongolia pada saat itu yang bernama Altan Khan untuk beralih kepada ajaran Buddha dan sehingga beliau itu memiliki keyakinan terhadap ajaran Buddha. Dan kemudian karena hal itulah beliau berhasil memulai transmisi ajaran Buddha di Mongolia. Oke, jadi itu adalah kehidupan reinkarnasi terdahulu dari dari guru saya. Yang sekarang kita lanjut lagi ke reinkarnasi selanjutnya, yaitu Emperor Kangxi. Ya. Di sini kita bisa melihat ilustrasi dari Kaisar Kangxi, yaitu kaisar dari dinasti Qing ya di Manchu di China. Jadi di sini captionnya, Emperor Kangxi of the Qing dynasty reigned for over 61 years, known for his benevolence, and he also played a key role in the development of China's cultural heritage. Jadi Kaisar Kangxi dari dinasti Qing itu beliau menjabat sebagai kaisar selama 61 tahun, lebih dari 61 tahun, dan beliau itu dikenal karena kebijaksanaannya dan juga beliau memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kebudayaan China ya atau kebudayaan Tiongkok pada masa itu. Jadi Kaisar Kangxi, Emperor Kangxi was the 4th emperor of the Qing dynasty and the 2nd Qing emperor to rule over China. He was one of China's greatest and most benevolent emperors.
Reigning over China for 61 years, Kangxi protected his land and people from invasion, preserved harmony within his kingdom, and even expanded the empire to the northwest. Jadi Kaisar Kangxi merupakan kaisar keempat dari dinasti Qing dan merupakan kaisar kedua yang menguasai Tiongkok pada masa itu. Beliau dianggap sebagai salah satu kaisar yang terhebat dalam sejarah Tiongkok dan juga merupakan yang paling bijaksana. Dan beliau itu berkuasa selama lebih dari 61 tahun. Kaisar Kangxi melindungi Tiongkok dan rakyatnya dari invasi asing, dan juga beliau menyebarkan, dan karena kebijaksanaannya rakyatnya hidup secara harmonis, dan juga beliau berhasil memperluas empire-nya atau kekaisarannya ke arah utara, ya. Pada zamannya, his era was one of the prosperity as he restored peace to the nation after a tumultuous period of war and strife. China's economy was also safeguarded with the restoration of the Grand Canal and the control of the floodwaters from the Yellow River. Jadi zaman Emperor Kangxi ini rakyat Tiongkok itu hidup makmur, dan beliau juga berhasil menciptakan kedamaian, ya, di Tiongkok yang pada saat itu ada perang saudara antara dinasti pada saat pergantian dari dinasti Ming ke dinasti Qing. Beliau berhasil memulihkan perdamaian di Tiongkok pada masa itu. Dan juga ekonomi dari rakyatnya juga dilindungi karena beliau itu membangun Grand Canal. Jadi kanal besar yang mengendalikan banjir dari Sungai Kuning, ya, atau Yellow River. Besides establishing a powerful political and economic position, Kangxi also played a vital role in the preservation and development of China's cultural heritage, such as the compilation of the Kangxi Dictionary, an encyclopedia, and many volumes of Chinese literature, among others. Jadi pada saat sebentar ya, ada sedikit masalah teknis. Jadi selain Emperor Kangxi itu, Kaisar Kangxi berhasil menciptakan kemakmuran baik dari segi ekonomi maupun politik bagi Tiongkok pada saat itu. Beliau juga memainkan peran yang sangat penting untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Cina, seperti contohnya beliau itu pada zamannya mengkompilasi Kamus Kangxi, yaitu yang berisi dari ensiklopedia dan banyak jilid dari literatur atau karya sastra Tiongkok pada masanya, among others, ya. Dan juga on the spiritual and religious front, Kangxi built many temples and monasteries all over China, but principally on Wutaishan, also known as the Five Peak Mountain. He would travel frequently to this mountain, which is said to be an abode of the Bodhisattva Manjushri, to offer prayers in memory of his grandmother. He also offered financial support for the constructions of the Amar Bayas Galan monastery in Mongolia, to house the remains of the first Khalkha Jetsun Dampa, who was also known as Tanabazar. Kangxi built several other Tibetan Buddhist monasteries, including the famous Ganden Sumseling monasteries in Yunnan. Jadi di sini diceritakan bahwa dari sisi spiritual dan juga keagamaan, Kaisar Kangxi itu banyak membangun tempat-tempat beribadah dan juga biara-biara hampir di seluruh Tiongkok pada saat itu, terutama di daerah Wutaishan yang juga dikenal sebagai
5 gunung terkenal ya, Five Peak Mountain, dan beliau juga sering pergi ke Wutaisan yang dianggap sebagai tempat tinggal dari bodhisatwa kebijaksanaan Manjushri untuk berdoa dan didedikasikan kepada neneknya. Dia juga memberikan bantuan finansial untuk membangun biara Amarbayas Galan di Mongolia untuk mengenang First Kaka Jetsun Dampa, yaitu kepala spiritual dari Mongolia pada saat itu, dari suku Kalka, yang juga dikenal sebagai dengan nama Sana Basar. Kaisar Kangxi membangun banyak sekali biara dengan aliran agama Buddha Tibet, termasuk yang terkenal adalah Ganden Sumseling, biara Ganden Sumseling di daerah Yunnan. Kangxi's success is partly attributed to his masterful approach in managing relationships with leaders, as well as the rank and file. No task was too small for his attention or too difficult for him. Today, Chem Rinpoche's skillful methods, compassionate guidance, and hands-on approach are not so different to that of the great 17th century emperor. Jadi Kaisar Kangxi, kesuksesan dari Kaisar Kangxi terutama itu dikarenakan beliau sangat menguasai hubungan-hubungan dan menjalin hubungan baik dengan pemimpin-pemimpin pada saat itu, ya. Jadi pada beliau itu menganggap tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil untuk diperhatikan olehnya atau terlalu sulit untuknya. Hari ini, pada saat ini kita juga bisa melihat guru saya, His Eminence Chem Rinpoche, itu juga menggunakan metode-metode yang cukup tepat tergantung dari situasi, dan juga beliau itu sangat pengasih dalam membimbing, dan juga pendekatannya itu juga tidak terlalu berbeda dengan Kaisar Kangxi dari abad 17 ya. Kita lanjutkan lagi ke reinkarnasi terdahulu guru saya yang lain, yaitu Gendu Nyedrak. Jadi ini adalah inkarnasi lain dari guru saya, His Eminence Chem Rinpoche, yang bernama Gendu Nyedrak. Beliau itu hidup pada abad ke-19 dan dia merupakan guru besar agama Buddha yang juga dikenal karena prestasinya dalam ajaran Buddha ya, dalam menguasai dan penguasaan ajaran Buddha. Dan beliau juga sangat taat terhadap monastic code of conduct. Jadi a more recent incarnation of Chem Rinpoche is Gendu Nyedrak, the 19th century master who was known for his scholastic achievements and adherence to the monastic code of conduct. After taking novice vows at a young age, Gendu Nyedrak undertook the long and hazardous journey from Chem Rinpoche's from Chem monasteries to Lhasa to join Pukang Kangsen of Ganden Siatse Monastery, where he received extensive teachings such as the 5 great treatises from many illustrious masters. Upon completing his studies with a Geshe Larampa degree, which is likened to a PhD in Buddhist studies, Gendu Nyedrak proceeded to Gyuto Tantric College to achieve mastery of the Tantras. In serving the monastic order, Gendu Nyedrak acted as the Chan master Umse of Ganden Siatse Monastery, which was followed by his appointment as the 72nd abbot of the monastery by the region of Tibet. As abbot, Gendu Nyedrak not only restored monastery buildings, but also reinstated strict adherence to the monastic rules, regulations, and administrative systems of the community. Jadi di sini setelah beliau Gendu Nyedrak itu menerima sumpah pentabisan biksu awal ya, novice ordination vows pada usia muda, Gendu Nyedrak itu pergi dari Chem Monastery atau biara Chem
ke Lhasa, ibu kota Tibet pada saat itu, untuk bergabung dengan Pukang Kangsen, yaitu salah satu dari asrama dormitory di biara Ganden Siatse. Beliau juga pada saat itu setelah bergabung dengan biara Ganden, beliau menerima banyak sekali ajaran agama Buddha, seperti contohnya Five Great Treatises dari banyak guru besar pada saat itu. Setelah beliau menyelesaikan studinya, beliau itu berhasil mendapatkan gelar Geshe Larampa Degree, atau sekarang ini bisa kita anggap sebagai doktorat ya, atau PhD dalam ajaran agama Buddha. Gendo Nyedrak proceeded to Gyuto Tantric College to achieve mastery of the Tantra. Setelah lulus dan mendapatkan gelar doktor dari biara Ganden, beliau melanjutkan pendidikannya ke Universitas Tantrik Gyuto untuk mempelajari Tantra. In serving the monastery, jadi di sini setelah beliau pergi ke Gyuto, ya, dan menyelesaikan pelajarannya, beliau kembali dan ke Ganden Siatse Monastery, dan beliau itu diangkat sebagai Umze di sini, atau Chan Master. Jadi Umze itu pada saat ada acara-acara seperti berdoa, itu beliau ialah yang memimpin doanya, atau Umze kita sebut sebagai Chan Master, atau yang memimpin resitasi doa di biara Ganden. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, beliau itu juga ditunjuk sebagai kepala biara Ganden Siatse yang ke-72 oleh Regent of Tibet, atau pemimpin Tibet pada saat itu. Sebagai kepala biara, Gendo Nyedrak tidak hanya beliau memperbaiki banyak gedung-gedung biara Ganden Siatse, tapi beliau juga menganjurkan atau menetapkan bahwa peraturan-peraturan biara dan regulasinya dan juga sistem administrasinya itu harus dipegang secara teguh dan kuat ya. Jadi beliau itu cukup disiplin dalam menjalankan kepemimpinannya. Like his previous incarnation, Chairman Rinpoche continued this commitment and dedication to Ganden Monastery and its Sangha community. Even at a young age, Rinpoche undertook projects such as buildings the much-needed monastic quarters for the increasing influx of refugee monks from Tibet. Later, he took on the responsibilities of restoring and developing the main prayer hall and debate hall, two of the most central and significant places of gathering and learning for the monastic community of Ganden. Jadi seperti inkarnasi terdahulunya, Sam Rinpoche pada kehidupannya ini juga melanjutkan komitmennya dan dedikasinya terhadap biara Ganden dan juga anggota Sangha dari Ganden. Bahkan pada usia yang masih sangat muda, Rinpoche itu, Sam Rinpoche telah mengambil tanggung jawab atas banyak proyek seperti membangun asrama biksu di Ganden, karena waktu itu pada saat itu banyak refugee monks yang datang dari Tibet ke India. Kemudian beliau juga mengambil alih tanggung jawab untuk merestore atau membangun kembali dan mengembangkan atau memperbaiki aula doa dan juga aula debat dari biara Ganden. Ini adalah, kalau di biara itu aula debat dan aula doa ini merupakan tempat yang sangat penting bagi biara ya, karena tempat ini adalah tempat berkumpulnya komunitas dari Ganden Monastery atau biara Ganden. Kita lanjutkan. Jadi selanjutnya baris sebelahnya adalah bahasa Chinese yang merupakan translation dari bahasa Inggris di sebelahnya.
Jadi dengan ini saya sudah menyelesaikan halaman 29, dan dengan ini saya akhiri live stream hari ini, dan juga saya akan melanjutkan lagi dengan halaman-halaman selanjutnya pada live stream setelahnya. Jadi terima kasih karena telah menonton live stream ini. Saya akan menutup live stream hari ini dengan doa dedikasi. Doa dedikasi ini penting karena setelah kita melakukan perbuatan atau tindakan dharma, biasanya kita harus mensil apa yang telah kita lakukan agar bisa menjadi merits ya, atau pahala yang bisa membantu kita untuk dalam perjalanan spiritual kita. Jadi saya tutup dengan doa dedikasi dalam bahasa Tibet di sini. Janjib semcok rinpoche, make panam ke gyuche, ke panyamba me payang, gong na gong du pewaso. Tongni tongwa rinpoche, make panam ke gyuche, ke panyamba me payang, gong na gong du pewaso. Taso chi sapa gewade, tandandro kunanga pandan, cepa jesun lang sandra pai, tampi nying poring du sa shesho. Kewa kuntu yandak namadan, dame choki pala lo chochi, sadalam giyo tenok jokne, doji changi gopanyo toso. Gewani nyuruda lama sangge rugyone doa jikang malupa di salah gopaso choki ga posong gapa chosu nampa pemala geki sama chiwada toki malu sawaso dada sengi dusundam dewa sohi latane gewalo sandra pai tanpa yurin fa gyuche ni model sandra ni megunyan daleksin ni sentatu daleka konco sungi jinggila konco sungi ngodruso konco sungi trashisho Yesun lama kusarap tenci, nangkating na chochu pada, usan tempedro mesa sungi, doe muse takune gyuchi, gari rawe kowe singkamdir, pendang dewa malu gyuani, chana sikwang tensin gyasoi, sapi site patu ten gyuchi, tumpai ngodrup malupa, nidi dala seduso, kodan tempa luconam, gepa cocin syuk densel. Terima kasih dan sampai jumpa di live stream selanjutnya.